Dahulu sekali, di Kabupaten Abyss, Kecamatan Molten Realm, hiduplah ras Fire Demon. Ya, mereka ini sekumpulan ras iblis golem lava gitulah. Ya, mereka ini termasuk ras sepuh lah di Abyss. Nah, selain mereka ini sepuh, mereka ini juga salah satu ras yang terkuat yang ada di Abyss. Wis, ras iblis yang lain ini pada takut dan tunduk lah sama ras Fire Demon ini. Dan hal itu ngebikin ras Fire Demon ini pun memasuki masa jayanya. Jaya! Wis, jadi pentolan lah di Abyss. Anjay. Sampai pada suatu ketika, tiba-tiba muncullah Obsidia. Ya, dia ini seekor iblis yang diberkahi sama kekuatan God of Darkness, sang dewa Abyss. Dan hal itu ngebikin si Obsidia ini pun jadi iblis yang OP gak ada obat, jadi langganan band. Wes, semua ras iblis yang lain ini jadi kalah OP lah sama si Obsidia ini. Dan karena nggak ada satupun iblis yang bisa ngimbangin kekuatannya si Obsidia, mau nggak mau, semua iblis yang ada di Abyss, termasuk para Fire Demon ini pun tunduk di bawah kekuasaannya Obsidia. Obsidia wangi. Nah, terus para iblis di sana itu juga diikat sama kontrak darah gitulah. Jadinya itu ngebikin mereka ini dengan gampang dikendalin sama God of Darkness. Dan sejak saat itu, semua iblis yang ada di Abyss ini pun dipaksa buat jadi pasukan perang di Endless War, sebuah perang gede antara cahaya dan kegelapan. Dan saking gede dan chaosnya perang itu ngebikin banyak iblis termasuk ras Fire Demon ini mau di perang itu. Nah, kejadian itu ngebikin sang Lord Lava, pentolan ras Fire Demon ini pun manggil si Thomas, salah satu jenderal kesayangannya. Bahasanya kok jenderal kepercayaannya. Nah, ya awalnya si Thomas ini ngira kalau dia ini bakal disuruh buat jadi prajurit perang selanjutnya. Dan si Thomas ini ya udah sih Wir, dah takdir. Ya si Thomas ini legowo lah. Dan dia ini pun OTW nemuin sang Lord Lava. Nah, pas si Thomas ini ketemu sama sang Lord Lava ini ngomong, "Lu stay di sini aja ya, Mus." Ya, ternyata sang Lord Lava ini malah ngelarang si Thomas buat ikutan perang dan nyuruh dia ini buat tetap stay di kerajaan. Nah, terus sang Lord Lava ini nunjukin Heart of Lava yang ada di pusat Molten Realm. Ya, Heart of Lava ini tuh kayak inti kehidupannya para Fire Demon gitulah. Nah, karena banyak pasukan Fire Demon yang mau di Endless War, itu ngebikin Heart of Lava ini melemah. Dan hal itu ngebikin ras Fire Demon ini berada di ambang kepunahan. Jadi ya, kalau semisal Heart of Lava-nya ini mati ya, mereka ini bakal mati semua gitu. Jadi ya, sebaiknya jangan gegabah. Nah, alasan kenapa sang Lord Lava ini ngelarang si Thomas buat ikutan war, soalnya selain si Thomas ini kuat habis di reform, anjay, sang Lord Lava ini ngeliat kebijaksanaan dalam dirinya si Thomas. Ya, gampangannya intinya dia ini lebih berotak lah dibandingin sama Fire Demon yang lain. Yang lainnya ini kayak agak dongok gitulah. Jadinya sang Lord Lava ini pengen ngejadiin si Thomas ini sebagai pewaris tata kerajaan Fire Demon. Soalnya sang Lord Lava ini yakin kalau si Thomas ini bakal bisa ngebawa perubahan besar buat ras Fire Demon di masa depan. Dan ya akhirnya sejak saat itu, di masa-masa krisis ras Fire Demon, si Thomas ini tetap stay di kerajaan. Gua masih stay di sini anjing. Dan di sana dia ini ngikutin apapun perintah dari sang Lord Lava. Ya jadi babunya gitulah. "Bos, sini mabar, gue butuh gendongan ke Imo." "Oke bos, gas login." Sampai pada akhirnya sang Lord Lava ini pun mokat. Dan tahta kepemimpinan ras Fire Demon ini pun diambil alih sama si Thomas. Anjay. Ya si Thomas ini nggak mau ngecewain sang Lord Lava yang udah ngasih kepercayaan ke dia. Si Thomas ini bersumpah kalau dia ini bakal ngembaliin kejayaan ras Fire Demon seperti sedia kala. Nah, di masa kepemimpinannya, si Thomas ini ngebikin banyak gebrakan lah. Kayak ngembaliin citra ras Fire Demon, memperkuat pasukan mereka, bikin tambang nikel, kereta cepat, IKN, wis barang kalir lah. Yang ngebikin perlahan nama Fire Demon ini pun naik lagi berkat perjuangannya si Thomas. Jadi ras top lokal, anjay. Nah, di sisi lain, di masa kepemimpinannya, si Thomas ini juga nemuin anomali yang terjadi di Abyss. Kutublok. Di saat itu dia ini kalau ternyata selama ini semua iblis yang ada di Abyss termasuk ras Fire Demon ini cuma dimanfaatin sama si Obsidia dan God of Darkness buat jadi tumbal perang Endless War. Jadi ya mereka ini emang ditakdirin buat mokat di Endless War gitulah. Kayak nggak dihargain hidupnya. Nah hal itu ngebikin si Thomas ini nggak terima lah. "Ya bener aja, rugi dong." Dan hal itu ngebikin si Thomas ini bertekad buat ngeganyang si Obsidia dan God of Darkness. Wis dia ini nyari circle lah, bikin squad oposisi. Dia ini ngajakin ras iblis lain yang juga nggak terima ini buat ngeberontak dan ngasih perlawanan ke si Obsidia dan God of Darkness. Ganyang Abyss, ganyang Fufu Fafa. Nah, di puncak Endless War, si Thomas ini mimpin pasukan pemberontaknya ini buat ngegerebek Neck Palace, bagian terdalam Abyss. Ya ini tuh markasnya si Obsidia dan God of Darkness. Dan pas sampai di sana, mereka ini kaget. What the hell? Ya di sana mereka ini ngeliat si Obsidia sama sang God of Darkness ini bayuan.
Lah, kok? Ya ternyata mereka ini bayuan, gara-gara mereka ini beda visi, beda tujuan lah. Sang God of Darkness ini pengen ngemanfaatin semua makhluk iblis ini buat dijadiin tumbal perang Endless War. Oh, semua iblis hanyalah alat. Nah, sedangkan si Obsidia yang baru sadar kalau ternyata selama ini dimanfaatin sama God of Darkness ini nggak terima lah. Si Obsidia ini pengen nyiptain kebebasan di Abyss. Oh, jadi ya sebenarnya tujuannya si Obsidia sama si Thomas ini mirip-mirip lah. Cuman ya di saat itu si Thomas ini udah kayak nggak percaya gitulah sama mereka. Menokuse. Dan di saat itu si Thomas sama pasukan pemberontaknya ini pun nontonin mereka bayuan. Wey. Dan setelah sekian lama bayuan, akhirnya mereka berdua ini pun melemah. Wis tinung-tinung lah. Dan di saat itulah si Thomas sama pasukan pemberontaknya ini pun ngasih serangan gede-gedean ke God of Darkness dan Obsidia. Nah, sebagian dari mereka ini pada ngeganyang God of Darkness. Ganyang fufu fafa. Ganyang God of Darkness. Yang bikin sang God of Darkness ini pun ngilang. Wis nggak tahu mati atau gimana, ngilang. Nah, terus bagian iblis yang lain ini pada ngeroyok dan rebutan buat ngeminum darahnya Obsidia. Ya, mereka ini nganggep kalau dengan ngeminum darahnya Obsidia, mereka ini bakal lepas dari kontrak darah God of Darkness. Oh. Nah, tapi si Thomas ini nggak FOMO lah, nggak ngikut dua-duanya. Di saat itu, si Thomas ini jalan ke puncak reruntuhan Nekpeles. Terus pas sampai di puncak, dia ini kayak ngerowar gitulah. Dan sejak saat itu, si Thomas ini bertekad kalau dia ini bakal ngebawa Abyss menuju era baru. Anjay. Oh, tamu Spilek. Ini bukan era lo lagi. Nah, tapi hal yang nggak terduga terjadi. Semenjak menghilangnya God of Darkness dan si Obsidia, beberapa iblis yang punya kontrak darah ini tiba-tiba kayak kesurupan gitu. Dan seketika mereka ini pun berubah menjadi Spawns of Decay, atau bahasa Indonesianya itu titisan kebinasaan. Sesosok makhluk yang barbar dan bakal nyerang siapapun. Ya jadi kayak zombie gitulah gampangannya, tapi versi iblis. Anjay. Dan ya, sebagian besar ras Fire Demon ini juga pada berubah jadi titisan kebinasaan. Yang ngebikin si Thomas ini ngeh kalau sebenarnya sang God of Darkness dan si Obsidia selama ini masih hidup. Oh, nah, sebagai pemimpin ras Fire Demon yang baik, jujur, bijaksana, nggak korupsi, dan tidak sombong, si Thomas ini bertekad kalau dia ini bakal nyari cara buat ngilangin kontrak darah God of Darkness buat nyelamatin rasnya dari kutukan itu. Anjay. Nah, lalu pada suatu ketika tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, muncullah Tante Alice. Ya, dia ini sesosok makhluk setengah manusia, setengah blood demon yang punya tekad buat menguasai Abyss. Ya, buat cerita lengkapnya kalian tonton aja lah. Dia selalu Alice Rivam, oke? Oke, lanjut. Nah, kemunculannya si Tante Alice ini ngebikin si Thomas ini kayak, "Cih, ini anak baru mau ngapain, ha? Sok-sokan mau menguasai Abyss." Ya, si Thomas ini nggak suka lah sama keberadaannya si Tante Alice. Gara-gara si Tante Alice ini kan udah orang baru di Abyss. Terus juga dia ini kan nggak pure iblis, setengah manusia setengah blood demon. Ya, iblis karbit lah. Jadinya ya si Thomas ini nganggep kalau si Tante Alice ini nggak layak lah buat jadi pentolan di Abyss. Nah, cuman ya si Thomas ini nggak jor-joran gitu lah ngomong ke si Alice. "Woi, lu tante-tante murahan, pergi aja lu." Ya gitu ya si Thomas ini kayak pura-pura akrab gitulah. Padahal ya sebenarnya dia ini diam-diam mau memanfaatin si Tante Alice ini buat ngecapai tujuannya dia. Oh. Dan ya apapun yang terjadi di Abyss kedepannya, si Thomas ini bakal tetap kekeh batu epical immortal dan bertekad buat ngilangin kutukan titisan kebinasaan dan ngebawa ras Fire Demon ini kembali ke masa jayanya. Oh. Tamat. Rupanya sang Raja Lava pun mengincar darah penguasa. Bodoh, sisa-sisa tiran hanya akan membawa kehancuran. Di bawah kekuasaannya yang keji, arah pejuang kita berubah menjadi titisan kebinasaan yang hina. Sang penguasa Abyss, Obsidia. Di setiap tetes darah penguasa, kutukannya masih mengalir.
Para boneka yang begitu setia. Ingat,